Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran saat ini berjudul Tuhan Tahu. Saudara-saudara, ketika kita tidak sungguh-sungguh merindukan Tuhan, berarti kita tidak layak menjadi mempelai Tuhan. Sebab kalau kita benar-benar menjadi mempelai Tuhan Yesus, kita akan bersungguh-sungguh merindukan Dia. Ya, kita harus jujur memeriksa diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan atau tidak? Kalau kita tidak merindukan Tuhan, berarti hati kita belum bulat, belum utuh untuk Tuhan. Ada bagian dalam hidup kita yang sebenarnya kita berikan untuk yang lain. Rasanya setiap kita memiliki pengalaman hidup seperti ini, ya. Kita tidak sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Walaupun kita berkata bahwa kita merindukan Tuhan, padahal hati kita tidak merindukan Tuhan sepenuhnya. Belum tentu loh ada 50%. Jangan-jangan hanya 10%. Jangan-jangan hanya 15%. Karena ruangan hati ini kita isi dengan yang lain. Ya, ada keinginan-keinginan, ada hasrat-hasrat untuk yang lain. Dan biasanya hidup kita tidak benar-benar bersih. Memang kita tidak melakukan pelanggaran moral seperti mencuri, membunuh, berzina dalam ukuran standar umum, tetapi ternyata kita tidak benar-benar memiliki hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang mengasihi Allah, mengasihi orang lain dengan setulus-tulusnya. Ya, ternyata kita diam-diam masih senang dipuji, ya, dianggap penting, puas bisa membalas dendam, walaupun dalam bentuk-bentuk kecil yang kadang-kadang juga tidak kelihatan di mata manusia. Saudara-saudara, kalau kita mau benar-benar bisa merindukan Tuhan dan sekaligus menjadi anak kesukaan Tuhan, kita harus berani berkomitmen untuk hidup suci, untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Jadi kita harus berani nekat. Ibarat kita disuruh melompat tembok setinggi 2 meter, padahal kita hanya bisa melompat setinggi 40 cm atau 50 cm, atau paling tinggi 1 meter. 2 meter kita harus melompat. Ya, kita lompati. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan jangankan 2 meter, kalau ini 3 meter pun saya akan melompat. Tuhan tahu kita tidak bisa, Tuhan tahu kita tidak mampu, tetapi ketika kita bersedia, maka di sini Tuhan akan menolong kita, asalkan kita tidak memberi ruangan lagi untuk kesenangan-kesenangan apapun. Saudara-saudara, namun ironisnya banyak orang yang tidak bersedia, ya, karena mereka menganggap ini adalah hal yang tidak wajar, ini berlebihan, ini merupakan sebuah kesombongan. Ya, sejujurnya kalau tidak begini, kita tuh mau apa? Ya, hidup ini singkat, kita bisa meninggal dunia setiap saat. Kalaupun tidak meninggal dunia, kita mau menyenangkan Tuhan selama kita hidup di bumi, ya, tidak menunggu nanti meninggal di surga, baru menyenangkan Tuhan. Justru di bumi, ketika kita mendapat begitu banyak godaan untuk berbuat salah, ya, seperti dari pengaruh dunia sekitar kita, dari dorongan nafsu daging kita, dari dorongan atau ambisi di dalam jiwa kita, tetapi kita tetap memilih untuk melakukan apa yang Allah kehendaki, ya. Kita tetap memilih apa yang Allah ingini. Ya, kita harus bertekad, berjanji dan bernasar kepada Tuhan. Tekad, janji dan nasar tersebut menjadi seperti pagar yang memagari ketika kita menyimpang, ya. Jadi ketika ada impuls atau rangsang dosa, kita bisa mengingat janji atau nasar kita kepada Tuhan. Aku sudah berjanji, ya, pada waktu kita disakiti orang, kita mau membalas, kita ingat aku sudah berjanji tidak mau membalas kejahatan dengan
kejahatan. Ketika orang mendebat kita dan kita tahu kalau dilanjutkan bisa menjadi berantem, maka kita memilih diam. Aku sudah berjanji untuk diam. Ini akan lebih memberi kekuatan kepada kita untuk tidak banyak bicara, ya. Untuk tidak melakukan kesalahan. Apalagi kesalahan-kesalahan lain yang lebih besar. Kita bisa lebih menahan, ya. Sehingga saudara-saudara, jika proses itu berlangsung secara terus-menerus, kebiasaan itu akan menjadi karakter kita. Dan pada akhirnya kita tidak perlu menahan diri karena sudah otomatis kita bisa menjadi atau memiliki being, ya. Sudah menjadi atau being sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka tidak heran, ya, kalau kita yang diproses untuk menjadi seperti Yesus akan pasti menghadapi banyak hal yang tidak kita sukai, hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi disitulah letak berkat Tuhan, di mana Tuhan mau membereskan keadaan diri kita. Kalau kita mata duitan, kita mendapat kesempatan untuk menjadi serakah, karena kesempatan itu selalu ada. Kalau kelemahan kita, temperamen kita, marah, dendam, benci, balas dendam, kita akan mendapatkan rangsang untuk berbuat demikian. Kalau kelemahan kita seks, kita akan mendapat kesempatan berzina. Kalau kelemahan kita sanjungan dan pujian, kita akan mendapat rangsang di mana kita bisa dipuji dan disanjung. Di situ kita belajar untuk berkata tidak, ya, karena telah melewati hari-hari yang panjang, pergumulan hidup yang panjang dan banyak masalah, tetapi kita sudah bisa melewatinya. Sekarang tinggal sisa umur hidup kita ini. Kita harus berbenah, ya, agar kita memiliki kematian yang bermartabat. Kalau dulu kita kadang-kadang berkata, saya pamit, artinya kita mau betul-betul berubah, ya, mau berkemas-kemas. Namun ternyata kita belum benar-benar melepaskan semua ikatan itu, karena kita masih ada hati untuk menikmati dunia, menikmati kedudukan, menikmati kehormatan, atau menikmati yang lain. Tetapi kalau sekarang dengan kebenaran firman yang kita pahami, di mana kita sudah berjalan dengan Tuhan sejauh ini, ya, kalau kita berkata aku pamit, maka itu adalah pamit yang serius. Ya, sudah tidak ada lagi yang kita nantikan dalam hidup. Saudara-saudara, mari kita tinggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Kita hanya mau menyenangkan Tuhan saja. Kita percaya bahwa Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyertai kita, mengajar kita bagaimana kita menjadi anak-anak Allah, ya, yang berkenan dan selalu berkenan kepadanya. Saudara-saudara, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati.